Seperti yang kita tahu, saat senar dipetik tampak adanya getaran yang terjadi. Getaran antar satu senar dengan senar lainnya dapat menimbulkan nada-nada yang indah apabila dimainkan oleh orang yang ahli di bidangnya. Bukan hanya senar saja yang dapat menimbulkan getaran, bandul atau pendulum pun jika digerakkan secara bolak-balik akan menimbulkan sebuah getaran. Nah, di video kali ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang konsep getaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Arsy Fitri Mulia. Di video kali ini kita akan membahas tentang getaran dan gelombang. Sebelum memulai materi, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Allahumma ftah alaina hikmataka waishur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Berdoa selesai. Mari kita perhatikan bandul ini. Bolak-balik, bolak-balik. Gerakan bolak-balik ini dinamakan sebuah getaran. Nah, jadi getaran adalah gerak bolak-balik secara teratur melewati titik kesetimbangan. Bukan hanya bandul saja loh yang dapat bergerak bolak-balik, pegas pun jika diberi beban maka akan menimbulkan gerakan bolak-balik juga. Nah, kita fokus lagi ke bandul ya. Pada bandul ini, titik B adalah titik seimbang. Maka, satu gerakan penuh akan dihitung dari gerakan titik A ke titik B, ke titik C, ke titik B, dan berakhir kembali ke titik A. Atau, dari gerakan titik C ke titik B, lalu ke titik A, lalu titik B, dan berakhir lagi ke titik C. Jika A, B, C, B, A itu satu getaran, maka setengah getaran itu bagaimana ya? Ada yang tahu tidak? Benar, jika A, B, C, B, A adalah satu getaran, maka setengah getaran adalah gerakan dari A, B, dan ke C. Lalu seperempat getaran itu hanya dari titik A ke titik B atau titik B ke titik C. Jika titik B itu adalah titik setimbang, maka jarak titik B ke titik A atau titik B ke titik C itu berapa sih? Jarak titik B atau titik setimbang ke titik lainnya kita sebut dengan amplitudo. Amplitudo adalah besar simpangan terjauh terhadap titik setimbang dalam satu getaran. Besaran-besaran lain yang ada di dalam materi getaran adalah frekuensi dan periode. Frekuensi adalah banyaknya getaran tiap detik. Satuan frekuensi dapat dinyatakan dalam hertz atau getaran per detik. Secara matematis dapat dituliskan dengan F sama dengan N per T. Dengan F adalah frekuensi yang dapat dinyatakan dengan hertz, N adalah banyaknya getaran, dan T adalah waktu dalam sekon atau detik. Next adalah periode. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran. Secara matematis dapat dituliskan dengan T besar sama dengan T kecil per N. Dengan T besar adalah periode dalam sekon atau detik, T yaitu waktu dalam sekon atau detik, dan N adalah banyaknya getaran. Dapat disimpulkan bahwa rumus frekuensi adalah fanta, yaitu F sama dengan N per T, dan periode kita sebut dengan T tanus, T besar sama dengan T kecil per N. Nah, karena rumus periode dan frekuensi ini saling berkebalikan, berlaku persamaan F sama dengan 1 per T dan T
sama dengan 1/F. Contoh soal, sebuah benda bergerak dalam selang waktu 60 second dan membuat 6.000 getaran. Tentukanlah besar frekuensi dan periodenya. Diketahui T sama dengan 60 second dan M 6.000 getaran. Yang ditanya adalah F dan T. Kita jawab, ingat ya rumus frekuensi, F sama dengan N per T. Jadi 6.000 per 60 sama dengan 100 Hz. Lalu untuk periodenya, kita menggunakan T sama dengan 1/F ya. Jadi 1/100 sama dengan 0,001 second. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu gelombang. Teman-teman ada yang tahu nggak sih gelombang itu apa? Gelombang adalah getaran yang merambat. Jika getaran adalah gerak bolak-balik di sekitar titik setimbang, maka gelombang bisa merambat, dan saat merambat, gelombang akan membawa energi. Terdapat dua jenis gelombang berdasarkan mediumnya. Pertama, gelombang mekanik yang merambat memerlukan medium atau zat perantara seperti udara, zat cair, atau zat padat. Dan kedua yaitu gelombang elektromagnetik, gelombang yang merambat tanpa melalui perantara atau medium. Nah, pada video hari ini kita akan fokus membahas tentang gelombang mekanik. Gelombang mekanik terbagi menjadi dua, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah geraknya. Contohnya pada gelombang tali. Untuk membuat gelombang pada tali, yang harus kita lakukan adalah menggerakkan tali ke atas dan ke bawah. Perhatikan arah rambatnya. Gelombang tali mengarah ke arah samping bukan? Nah, itulah yang disebut dengan tegak lurus. Contoh lain pada gelombang transversal adalah pada ombak di laut. Teman-teman, terdapat istilah-istilah penting pada gelombang transversal. Agar mudah memahaminya, kita memakai lambang-lambang huruf ya. Perhatikan gelombang ini. Yang pertama, itu ada istilah bukit, berupa lengkungan ke atas. Bukit pada gelombang ini terdapat pada huruf A, B, C, dan E, F, G. Lalu, yang kedua ada lembah. Lembah berupa lengkungan ke bawah. Pada gelombang ini, lembahnya adalah C, D, E, dan G, H, I. Lalu yang ketiga ada titik puncak, titik paling tinggi pada gelombang. Pada gelombang ini, titik puncaknya adalah B dan juga F. Lalu yang keempat ada titik dasar. Titik dasar berupa titik paling rendah pada gelombang. Pada gelombang ini, titik dasarnya ada pada huruf D dan huruf H. Nah, yang terakhir adalah amplitudo. Amplitudo adalah simpangan terjauh dari titik setimbang. Amplitudo pada gelombang sama halnya dengan amplitudo pada getaran. Jadi, kita tentukan dulu ya titik setimbangnya. Titik setimbang pada gelombang kali ini yaitu terjadi pada saat tali diam, yaitu garis lurus ini ya. Saat digetarkan ke atas dan ke bawah, akan ada bagian yang paling jauh dari titik setimbang. Misalnya ke titik B, jadi amplitudonya B, B aksen. Atau dari D, D aksen. Atau F, F aksen. Dan H, H aksen. Pada gelombang transversal ini, satu gelombang terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Pada gelombang ini, satu gelombang dapat kita hitung dari A, B, C, D, E, atau E, F, G, H, I. Atau bisa saja loh dimulai dari lembah ke bukit. Misalnya C, D, E, F, G.
Atau bisa juga dari titik puncak ke titik puncak lainnya, yaitu B, C, D, E, dan F. Besaran-besaran yang dapat kita ukur dalam gelombang adalah frekuensi dan periode, sama halnya dengan getaran. Hanya saja pada materi gelombang terdapat cepat rambat gelombang, karena gelombang bergerak secara melambat sehingga memiliki kecepatan. Cara mengukur frekuensi dan periode pada gelombang sama halnya dengan mengukur frekuensi dan periode pada getaran, yaitu mengukur frekuensi dengan fanta, F dengan N per T, dan mengukur periode dengan tetanus, T besar sama dengan T kecil per N. Hanya saja bedanya pada getaran, N sama dengan banyaknya getaran, jika pada gelombang, N sama dengan banyaknya gelombang. Nah, untuk mengukur cepat rambat gelombang, kita menggunakan V sama dengan lambda dikali F, atau V sama dengan lambda per T. Ingat ya, hubungan frekuensi dan periode itu saling berkebalikan. Materi gelombang yang akan kita bahas selanjutnya yaitu gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatnya sama dengan arah getarnya. Contohnya pada silinki atau pegas. Perhatikan silinki berikut ini. Silinki atau pegas digetarkan ke depan dan arah rambatnya pun ke depan. Itulah mengapa disebut dengan sejajar. Contoh lain yaitu gelombang bunyi, walaupun tak kasat mata. Nah, perhatikan silinki tersebut. Terdapat dua bagian ya, yaitu rapatan dan renggangan. Setiap satu rapatan dan satu renggangan disebut dengan satu gelombang. Jika pada gelombang transversal, satu bukit dan satu lembah. Jika pada gelombang longitudinal, satu rapatan dan satu renggangan disebut dengan satu gelombang. Contoh soal. Perhatikan gambar di bawah ini, sebuah gelombang yang merambat pada permukaan air laut. Jika gabus itu dalam waktu 5 second naik turun sebanyak 10 kali, berapakah cepat rambat gelombang tersebut? A. 10 meter per second, B. 5 meter per second, C. 4 meter per second, dan D. 2 meter per second. Cara menjawabnya, diketahui kalau gabus mengalami satu kali naik turun artinya itu satu gelombang. N jumlah gelombangnya adalah 10 kali dan waktunya atau T sama dengan 5 second. Dan panjang gelombang atau lambda sama dengan 2 meter. Terlebih dahulu kita mencari periode gelombangnya. Ingat ya, T besar sama dengan T kecil per N. 5 second per 10 kali, yaitu 0,5 second. Lalu mencari cepat rambat gelombang menggunakan V sama dengan lambda per T. V sama dengan 2 meter per 0,5 second, V sama dengan 4 meter per second. Jadi jawabannya yang C. Kita sudah mempelajari materi tentang getaran dan gelombang beserta contoh-contoh soalnya, bukan? Untuk mengukur sejauh mana kalian memahami materi ini, kalian bisa mengerjakan soal di bawah ini ya. Suatu sumber getar memiliki frekuensi 300 Hz. Gelombangnya merambat dalam zat cair dengan kecepatan 1500 meter per second. Maka panjang gelombangnya sebesar A 25 meter, B 20 meter, C 15 meter, atau D 5 meter. Dengan kita mempelajari fisika, kita jadi tahu bahwa getaran dan gelombang dapat kita temukan di kehidupan kita sehari-hari ya. Wah, ternyata fisika itu sangat dekat ya dengan kita. Oleh karena itu, jangan lupa baca bukunya, terus berlatih, tetap semangat dalam belajar fisika ya teman-teman. Fisika itu mudah dan menyenangkan.
Teman-teman, terima kasih ya atas perhatiannya. Semoga ilmu yang kita pelajari pada hari ini menjadi manfaat untuk kita semua. Tetap semangat, sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.